Nah, saudara, ke informasi selanjutnya, tradisi udik-udikan atau menyebar uang ke warga yang dilakukan seorang pengusaha batik ricuh. Warga berdesakan dan saling dorong berebut uang. Beberapa di antaranya pingsan dan terluka, termasuk anak-anak. Bukan sedang hujan uang. Ini adalah video warga yang sedang ikut tradisi udik-udikan berebut uang yang disebar kepada warga sebagai tradisi syukuran kelahiran seorang anak. Saking banyaknya warga yang ikut tradisi ini, saling dorong berebut uang pun terjadi. Beberapa di antaranya bahkan ada yang terjatuh, pingsan dan terinjak-injak. Padahal sebelumnya pihak kepolisian dan kelurahan sudah melarang. Semua korban pingsan dan luka sudah diizinkan pulang. Pihak penyelenggara acara berjanji akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Selain menyebabkan korban luka, acara ini juga membuat pagar kelurahan jebol, nyaris ambruk. Menjalankan sebuah tradisi boleh saja, asal dilihat asas manfaatnya. Jangan sampai niat baik berubah jadi petaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padukan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik yang di Nusantara atau yang sedang di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapatkan sebuah kepahaman dari Anda sering menyimak setiap konten-konten dari channel Padukan Gaul. Dan semoga saja hidayah dari Allah pun Anda semua tetap nantinya akan mendapatkan, dan juga harapan kami akan melaksanakan daripada hal-hal yang perlu dikerjakan sebagai seorang manusia. Dan tak lupa juga kami doakan kepada pemirsa semuanya yang saat ini sedang mengalami sakit, baik itu sakit medis atau non medis, semoga diberikan kesembuhan dalam wujud nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan bagi pemirsa yang sedang memiliki banyak masalah hidup, baik itu pribadi, rumah tangga, atau riba, atau masalah-masalah lain yang sudah banyak diungkapkan kepada kami, semoga diberikan solusi yang terbaik. Dan dari solusi itu nanti pun dijalankan dengan benar-benar yakin, dan semoga saja dampak baik pun akan dirasakan dalam wujud nyatanya, sehingga dari situlah nanti kita akan kembali ke rel sebagai manusia yang benar-benar di relnya itu perlunya menjalankan seperti apa begitu. Dan sedikit tadi pemirsa, di depan tadi ada sebuah video tayangan di mana itu adalah sebuah tradisi udik-udikan atau sawer uang yang dilaksanakan di wilayah salah satu provinsi Jawa Tengah, di mana udik-udikan itu sendiri dilaksanakan oleh orang yang sangat kaya atau seorang pengusaha. Dan juga dari sudut pandang manusia ataupun sudut pandangan nyata itu sudah bisa dilihat dampaknya itu seperti itu. Ada berdesak-desakan hingga timbul daripada suatu gesekan energi antar sesama manusianya, hingga membuat manusia itu saling sikut, bahkan saling berperang. Dan di kesempatan kita kali ini, kami akan coba mengungkap mengenai perihal sudut pandang gaibnya. Benarkah daripada tradisi udik-udikan yang terjadi itu tidak ada dampak buruknya bagi kita manusia, atau malah justru sebaliknya? Itu cara-cara untuk melemahkan kita sebagai manusia yang beriman, hingga akhirnya pun kita akan terperosok kepada jalur-jalur yang tidak kita inginkan. Salah satunya itu jalur-jalur, yaitu menempuh daripada kekayaan dengan cara-cara tidak sesuai atau tertentu begitu. Dan semoga dari konten ini bisa diambil hikmah, tidak saling menyikut sana dan sini. Kita sebagai golongan umat muslim yang hidup sekarang bertetangga dengan baik pula begitu. Dan alhamdulillah kesempatan ini saya ditemani mediator Mas Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Sehat, Titis. Mas? Alhamdulillah sehat. Siap Siap. calon papa muda? Alhamdulillah. Muda. Kalau saya kan om muda, Betul sekali. kan papa muda tapi om muda. Muda ganteng lah. Nggih. Jelas sekali itu kalau ganteng. Muda yang ini kan begitu. Mungkin itu saja pemirsa, narasinya sedikit arahnya kemana disimak dari awal sampai akhir biar tidak salah daripada persepsi ataupun salah-salah tangkap di saat nanti menyimaknya. Dan semoga saja dari konten ini bisa diambil hikmah dan wabil khusus manfaatnya, amin. Amin.
Dunia tradisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktif dan dibantu menguapkan semua negatif untuk kemudian dari Allah. Assalamualaikum Muhammad. Hancurin bacaan jin siluman iblis yang lebih kuat sana. Bersihan tubuh mediatornya tampaknya lebih luas lagi. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dan salah satu gaib yang terkuat yang diizinkan hadir dan juga bekerja pada sebuah acara udik-udikan atau sawer uang yang ada di foto yang saya tunjuk ini. Salah satu gaibnya yang terkuat yang bisa menceritakan halnya. Saya mohon ketarik ke tangan saya. Semakin berkuasa kepada sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semakin nyaman jika kamu baik-baik, energimu dipenuhkan. Apa ini? Kamu dari golongan apa? Jujur. Apa kamu bertanya-tanya? Kalau kamu baik-baik, otomatis kamu sembuh ataupun dilepaskan, dibebaskan. Assalamualaikum. Berat sekali leher saya Saya ini. mohon dilepaskan. Energinya disesuaikan saja. Dengan golongan apa yang hadir? Saya golongan iblis. Loh, Ada apa manggil saya ke sini? saya tidak memanggil kamu. Saya hanya ingin tahu tentang salah satu gaib yang Kalau kamu tidak memanggil saya ke sini, mana mungkin saya bisa ke sini? apa saya memanggil, hei gaib datang ke sini? Apa Tidak. begitu? Bukan seperti itu. Tapi Tapi ada golongan saya, golongan malaikat menarik salah satu dari kami untuk masuk dalam jasad ini. Oh. Buat apa? Saya tidak kenal dengan kamu. Oh, kamu gak kenal saya. Saya memang gak terkenal di alam gaib karena saya manusia. Kan begitu. Terus ada apa kamu manggil saya ke sini? Saya ingin tahu mengenai perihal peristiwa yang terjadi, yaitu udik-udikan atau sawer uang, lempar-lempar uang dari seorang manusia kaya raya. Nah, kan begitu. Di mana banyak kontroversi yang diketahui oleh manusia yang ada di sekitarnya. Begini, kenapa? Itu bukan urusan kamu. Itu sebagai Tuhan saya yang saya bantu. Loh, jangan berbohong. Kenapa kamu ingin mengusik kehidupan Tuhan saya? Tidak. Itu bukan urusan kamu. Saya tidak mau Apa mengusik. maksud kamu membuka takbir itu? Kejadian itu buat apa? Loh, Kamu loh. ingin terkenal? Bukan. Ngapain saya Ikut terkenal? saya saja kalau ingin terkenal. Kemana? Ingin kaya raya. Tanpa kamu harus mengusik Tuhan saya yang ada di sana. Oh, enggak lah. Kamu memang bisa membuat manusia kaya, bisa membuat terkenal. Bisa. Benar kaya. Golongan kami membuat orang kaya secara mendadak. Mempunyai uang. Berapapun yang dia minta, kami akan penuhi kebutuhan dia. Bisa dengan mudah. Oh. Membuat orang terkenal. Sehingga dari terkenalnya itu, nanti orang itu bisa disanjung-sanjung manusia yang melihatnya. Oh, jadi Yang begitu. merasakan apa yang telah dia kasih pada orang yang melihatnya. Buat apa kamu manggil saya ke sini? Oh, saya ingin tahu berkomunikasi baik. Tidak bisa. Kenapa? Itu rahasia buat kami. Loh. Malu gaib punya rahasia-rahasia juga toh. Saya tidak mau. Ingat, kamu harus jujur udah sampai sini. Masukkan dulu mediator ini dan dikunci. Tidak ada sumber dari luar atau dari dalam. Hanya kamu saja yang menguasai tubuh ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu seperti sedang diinterogasi dari seorang petugas yang berhak menginterogasi kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak ada ruang bantu semua sekali dari manapun juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Menyesuaikan saja. Ya. Saya menyerah di sini. Menyerah.
Ada apa? Kamu Apa asli yang kamu iblis atau tanyakan? apa? Kamu asli iblis? Saya asli iblis. Loh, kalau boleh tahu, kamu iblis yang memang asli dari api neraka atau iblis-iblis yang kayak mana atau kalau kamu golongannya? Tidak. Saya bukan yang berasal langsung dari api neraka. Melainkan saya terbuat dari golongan-golongan manusia yang menyimpang di agama mereka. Loh. Saya terlahir dari situ. Kemudian saya mempunyai Tuhan. Di mana Tuhan saya itu membimbing saya untuk masuk ke tubuh siapa, membantu apa, ingin memberikan apa. Situlah saya diberikan tugas Tuhan saya. Oh, ingat loh resikonya di sini kamu berbohong, otomatis tubuhmu terpotong-potong. Tidak peduli kamu apa dan siapa. Jelas itu terkena. Dan kalau boleh saya tahu begini, di dunia manusia tradisi udik-udikan itu kan kontroversinya jelas karena satu memakan banyak korban karena pasti manusia akan berdesak-desakan. Kenapa kamu nggak nyaman? Saya tidak bebas di sini. Kalau kamu jujur, ini siapa ini? Kamu itu siapa? Lihat lisan saya. Sallallahu alaihi tembus. Salam. Lihatin tangan saya. Lihat. Tidak mau. Kenapa? Tak mau. Ya. Terus begini. Jawab saja jujur, seperti sedang diinterogasi. Ya, apa pertanyaan kamu? Kan gitu. Begini yang ingin saya tanyakan. Udik-udikan itu bersumber dari mana sih, awal mula idenya kayak apa kalau boleh? Itu adalah dari golongan kami yang memberikan ide sebagai salah satu syarat supaya apa yang telah dimiliki itu bertambah. Loh, dari golongan kami juga ingin bersenang-senang melihat manusia-manusia yang ingin membutuhkan uang. Disitulah kesenangan kami melihat mereka bersak-sakan, melihat mereka saling tinju sana sini, rakus. Itulah yang kami ingin lihat di dunia manusia. Keributan-keributan yang nantinya akan saling bermusuhan orang-orang yang ada di sana, yang ada di suatu kegiatan tersebut. Oke, jelas. Itu adalah kesenangan kami. Itu tujuan kami. Dan itu adalah salah satu syarat sebagai orang itu supaya ingin mendapatkan uang yang lebih lagi dari golongan saya. Lah ngomong-ngomong, harta kekayaannya kan udah kaya atau dia? Itu didapatnya dari mana? Kalau setahu saya dia kan punya usaha. Manusia yang sudah terkunjung rakus tidak mempunyai rasa bersyukur. Apalagi uang yang selama ini dia miliki itu adalah uang dari golongan kami yang memberikannya. Gak bisa. Pasti sekaya apapun orang itu tidak akan ada puasnya. Ingin lagi, ingin besar lagi, ingin membuat usaha yang besar lagi, mempunyai uang yang banyak, ingin membeli mobil lagi. Disitulah kami memberikan syarat, salah satu syarat terkecil, tetapi untuk syarat yang paling kami sukai bukan seperti itu. Jelas berarti orang yang sangat kaya, sangat rakus itu ternyata bantuan golongan kamu, dan itu akan menambah daripada nafsu dunia orang mereka. Itu bukan semuanya orang. Iya kan jelas toh. Nah terus begini, setahu saya dia kan manusia yang memiliki pekerjaan jelas dan juga hal-hal yang dikerjakan jelas. Ya, memang kami selain dari uang gaib yang kami munculkan secara nyata, dari golongan kami juga membantu di dalam hal usahanya. Loh, bisa sehebat itu kamu ya berarti? Menarik manusia-manusia yang melihat, entah itu di dalam tempat usahanya ataupun di alat komunikasinya, akan kami tarik semuanya pelanggan-pelanggannya untuk membeli. Dari situ kan orang itu mendapatkan keuntungan dari apa yang telah dia jual. Astagfirullah ya. Terus gini, satu hal perihal, kalau boleh diperjelas lagi, kamu bantu manusia itu mendapatkan harta dari hal usahanya jelas. Lalu hal lain, berarti apakah ada sangkut pautannya, mohon maaf, dari PSG kah? Atau penglarisan kah? Atau hal apa sih yang kamu ingin
sampaikan tadi sebenarnya? Katakan aja jujur. Tidak mau saya. Kenapa? Saya sudah menyebutkan banyak. Seharusnya kamu sudah paham. Orang itu sudah melakukan apa? Duh, setahu Cupang-cupang itu. Cupang menyupang. Duh, karena di dunia manusia istilah cupang menyupang itu digunakan oleh laki-laki dan perempuan juga. Bukan seperti itu, kamu bodoh sekali. Loh, laki-laki dan perempuan itu gak cupang menyupang berarti? Bukan seperti itu maksud saya. Kayak mana sih cupang menyupang itu? Seperti yang kamu sebutkan tadi. PSG. Loh, lah jalurnya kayak mana? Apa dia melakukan perjanjian secara nyata real? Melakukan perjanjian di laut utara. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Golongan kami menyerupai seorang dewi yang sangat terkenal. Dewi Ratu Lanjar. Ya. Padahal itu fitnahan berarti jelas. Jelas itu golongan kami yang menipu mereka. Astagfirullahaladzim. Lalu syarat saat dia melakukan cupang menyupang tadi, apa sih yang kamu butuhkan sebagai makhluk gaib di kala itu? Apakah kamu harus meminta tumbal? Saat pertama kali dia ingin melakukan cupang, mudah-mudah saja. Tinggal membelikan seekor kerbau. Di mana kepala kerbau itu dilarung di laut itu. Gampang pertama kali. Kepala kerbau. Loh, kepala kerbau di sop kan lebih enak. Kenapa dilarung ke laut? Ya itu kan sebagai salah satu syarat kami untuk menipu manusia. Supaya mereka meyakini bahwa orang yang mengambil pesugihan itu yang ditumbalkan tidak manusia saja, tetapi hewan itu juga bisa. Dari situlah mereka tertipu. Setelah mereka melakukan, golongan kami pasti akan sudah terikat. Mau tidak mau, mereka harus memberikan kami tumbal manusia. Jika tidak, keluarganya ataupun bahkan orangnya sendiri yang kami ambil, dan mau tidak mau pasti mereka banyak yang mau untuk mencarikan kami tumbal manusia. Astagfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad. Sudah, jadi saya begitu. tidak mau berbicara banyak di sini. Kamu makan enggak? Ini tak kasih makanan. Tidak usah. Susu. Tidak usah. Katanya ibu kan Apa sukanya itu? susu. Saya tidak suka. Lalu kamu apa sukamu? Ya itu. Manusia. Roh. Astagfirullah. Kamu roh saya berarti pelonto kalau begitu. Ya kalau kamu bisa saya ambil, sudah saya ambil tadi. Supaya tinggal saya besar. Langsung berjaya saya di kerajaan sana. Hebat berarti kamu kalau begitu ya. Terus makanya. Lalu saya mau tanya begini loh, yang saya maksudkan. Kejadian itu kan banyak diyakini juga bahwa perbuatan itu kan perbuatan baik kan, berbagi kepada sesama manusia. Saya mengetahuinya. Namun manusia juga meyakini itu adalah hal yang dikatakan sedekah kepada manusia lain. Apakah itu juga sedekah yang dimaksudkan sedekah di mana ada imbal balik tumbal-tumbal nanti akan tercabut kah begitu? Tidak perlu tahu kamu. Tidak perlu tahu. Kenapa kok begitu? Apa kamu didor sekarang? Yang pasti orang yang menerima dari sebaran-sebaran uang yang disebar itu, kami sudah menandai mereka. Apalagi uang yang didapat itu sudah termakan di dalam badannya. Sudah menjadi darah. Itu sudah menjadi salah satu target kami. Kamu tidak usah bilang ke siapa-siapa. Ya saya nggak bilang sama siapa-siapa lah. Nanti kamu sebarkan kepada orang-orang yang di sana. Tapi tidak apa-apa. Mereka tidak akan percaya. Akan musuh kamu bahkan. Orang mereka itu menganggap yang kamu sebutkan sedekah, baik. Orang yang membutuhkan merasa terbantu. Dilihat dulu. Uang yang disebar saja uang tidak. Uang haram. Apapun. Jadi begitu. Jika uang itu tidak halal. Mau dibagikan siapa saja. Uang itu tetap haram. Dimakan pun juga akan menjadi kotoran-kotoran kami, racun-racun kami, akan membuat mereka sakit. Itu paling ringan bagi mereka. Astagfirullah. Tetapi kami kan bukan hanya membuat orang sakit saja. Kamu bisa langsung mengambil rohnya, nyawa itu, Idovi. Bukan saya saja, banyak sekelompokan saya di sana yang
pembantu terkhusus orang itu. Berjuta-juta triliun. Berarti begini, di dunia manusia itu perihal antara hitam yang ditutup putih dan putih yang putih itu masih sulit dibedakan manusia kalau begitu. Contohnya sekarang kejadian ini membagi uang dengan cara sawer. Itu kalau diyakini manusia baik berarti malah belum tentu Kak. Karena Belum seperti tentu. ini. Belum tentu. Nah, terus bagaimana orang-orang nasib dari orang-orang yang tidak tahu loh? Mereka nggak tahu. Ya itu urusan mereka. Mereka bisa berkumpul. Ingin mendapatkan apa yang disebar dari uang-uang itu. Dari golongan kami itu juga yang menggerakkannya. Astagfirullah. Kami sudah berkoordinir dengan kodam-kodam dari yang ada dalam tubuh manusia-manusia yang datang itu. Jadi begitu. Dan kalau boleh saya perjelas lagi, cara-cara seperti itu adalah cara untuk pengambilan daripada wadah setiap manusianya yang mendapatkan hal tersebut. Ya. Namun prosesnya tidak diketahui oleh manusia lain padahal nanti seperti apa kejadiannya kan gitu. Ya tidak. Mereka orang-orang sekarang jika sudah melihat uang, nah uang itu haram. Yang penting manusia itu kan itu uang bisa digunakan. Ya ini saya punya uang. Ini saya punya uang 10.000 asli. Nyata. Nah memang orang manusia kan taunya ini uang, nggak ada tulisannya halal haramnya kan enggak. Namun bagaimana sih ciri manusia yang mudah kamu tipu? Mungkin juga jadi target wadal dikala kejadian-kejadian sawer-sawer uang seperti ini. Kalau golongan kami itu sering mengambil orang-orang yang melupakan menjadi kewajibannya, sering berbuat maksiat, sering melawan orang tuanya. Kalau orang berkata orang itu orang amburadul. Oh, amburadul. Itulah paling mudah. Sehingga orang amburadul itu mohon maaf dia sendiri nggak memiliki iman, dan dari hal itulah nanti mereka kan termakan mudah melalui harta-harta yang didapat hasil seperti itu tadi. Gampang golongan kami untuk mengambilnya. Tinggal kami arahkan. Dari apa yang telah dia makan itu pasti akan menjadi kodam dalam tubuhnya. Tinggal kami arahkan saja. Arahkan orang itu ke situ. Tinggal saya mencari target kendaraan-kendaraan besar. Astagfirullahaladzim. Saya masuki saja yang mengendarai. Langsung saja saya perang. Ya terbunuhlah manusia itu. Na'udzubillah. Lalu begini. Sebenarnya tradisi-tradisi seperti itu kan kalau dikatakan dari turun-temurun leluhur dulu kan ya nggak begitu sih mengajarkannya. Berarti itu murni dari golongan kamu yang memberikan. Ya, itu golongan saya. Yang di tempat itu golongan kami yang mengarahkan. Dan pasti akan berkelanjutan. Orang-orang yang menurut kamu kaya-kaya, jika sudah melihat orang yang kaya seperti itu, jiwa mereka itu juga akan emosi, akan panas, akan bersaing. Oh, antar mereka sendiri dulu. Dari hal itulah akan semakin berkembanglah tradisi-tradisi itu. Terus gini yang ingin saya tanyakan. Lalu bagaimana orang-orang dengan ciri-ciri yang susah untuk kamu goda untuk melakukan atau mengerjakan daripada mengambil harta-harta sawer tadi? Ada nggak cirinya? Kamu kan pintar. Saya bodoh. Ya tinggal kamu jelaskan saja. Tidak usah bertanya kepada saya. Loh, saya nggak tahu kok, saya bodoh, tola-tolo. Jika saya menyebutkan di sini, itu bukan tugas saya. Kenapa? Saya ini golongan iblis. Bukan seperti kalian. Ngajak orang-orang. Loh, tapi kan kamu tahu ada ciri saya manusianya. Tahu. Yang kayak apa manusianya? Mungkin manusia itu ya nggak suka uang, atau manusia itu nggak butuh uang, atau kayak mana? Nah, manusia yang selalu suci dalam adanya, apa itu? Manusia yang sering berzikir. Itu yang susah. Sedikit susah. Ada powernya lah intinya. Dari golongan kamu hingga akhirnya mungkin agak kesusahan untuk mengganggu orang-orang seperti itu. Lalu begini, terkadang sebagai seorang manusia hal tersebut kan sampai melanggar daripada apa yang
diperintahkan oleh pihak-pihak berwenang, pihak keamanan atau pihak-pihak lain, itu kan ditentang semua, diterabas. Apa mereka dengan harta kekayaan sudah kerjasama? Loh, kok bisa begitu? Dari golongan kami juga akan membentengi dari orang-orang seperti itu Loh. yang ingin mengganggu acara kami. Oh. Mau mereka mempunyai kedudukan di daerah itu, golongan kami mudah untuk membuat mulut mereka diam. Oh, dengan cara apa? Kalau setahu kami manusia kan yang mungkin mulut itu harus diam kan dikasih makan dan minum. Manusia itu pasti akan membutuhkan uang. Disitulah titik lemah manusia. Mungkin akhirnya ending atau ujungnya itu terjadi suap menyuap. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Saya akan mengabarkan Tuhan saya ada di sana untuk melacak kalian yang ada di sini. Kenapa? Ini apa sih kamu dengan saya? Ya, ingin membantai kalian. Oh, lalu ingin apa? Dibantai saya? Ya, tinggal lihat saja kalau saya sudah laporan ke sana. Ya gak apa-apa lah, ditunggu itu. Apalagi orang sana itu kaya. Kamu ini tidak mempunyai apa-apa. Saya lihat harta saya tidak punya. Iya kok, harta tidak punya. Ikut saya saja. Nggak mau. Buat apa kamu melakukan seperti ini? Iblis itu penipu kok, kan gitu toh. Mengingat Tuhanmu, tetapi kehidupan kalian seperti ini saja buat apa? Nyatanya kalau buat beli rokok itu masih bisa. Saya punya uang ini nyata, ini nyata, cium. Enak enggak? Kalau hanya merokok ngopi. Kehidupan di dunia ini sangat kurang. Loh. Lalu apa yang kurang? Cinta. Cinta itu harus pakai penuh sepenuhnya dengan uang. Uang itu dibutuhkan, tapi kan ya enggak sepenuhnya semuanya dengan uang kan gitu. Kamu ini bicaranya berbelit-belit. Jika tidak mau ya sudah, tidak usah. Oke. Saya agak ceramah kali, Mbah. Lalu gini loh Mbak yang ingin saya tanyakan, kadang dunia manusia ada yang namanya seorang manusia yang dikenal dengan suatu keilmuan atau bahkan kealimannya, di mana manusia ini adalah yang akan menjadi panutan dari manusia-manusia lain. Jika tradisi-tradisi ini dibiarkan, kan akan banyak manusia yang akan tergoda. Apakah bisa manusia-manusia yang memiliki kategori yang saya sebut tadi, mungkin alim atau pemilik derajat di dunia manusia, untuk menghentikan tradisi ini, apakah bisa? Bisa saja. Terus? Tetapi golongan kami juga akan membuat acara-acara yang lain-lain sebagainya. Dan mengapa di akhir-akhir zaman dikatakan juga ini fase akhir zaman dan banyak bermunculan acara-acara baru, fenomena-fenomena baru. Salah satu seperti ini. Kenapa kok tersenyum? Ganteng melihat saya? Tidak. Loh. Lihat apa yang membayangkan itu. Apa? Acara kamu itu. Loh, pasti di fase akhir zaman ini akan tercipta acara-acara baru yang menyimpang di agama kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak usah heran. Kamu kan katanya mempunyai agama. Tapi heran dengan seperti itu. Oh, tidak heran, saya kan ya. Saya menanyakan perihal yang Anda kerjakan, kan begitu. Jelas. Itu semuanya adalah salah satu cara saya. Lalu berarti sudah banyak manusia yang menjadi korbanmu sampai sekarang ini? Tidak terhitung. Lalu bisa sebelum orang itu saya sudah membantu puluhan orang sebelumnya. Lalu bisa nggak manusia-manusia yang sudah menjadi korban tapi mereka tidak tahu karena mereka mendapatkannya, mungkin mereka mendapatkannya tapi mereka tidak tahu karena hakikatnya itu seperti apa? Apakah ya bisa saja. Asal mereka mengetahui caranya untuk membentengi dirinya seperti apa, itu dia bisa. Jika tidak bisa, ya sudah, kami akan merenggut nyawanya. Dan kalau sudah diambil nyawanya ya menjadi teman kami di kerajaan kami, kamu buat budak. Gak bisa selamat orang itu. Urusan kamu itu. Kok bisa begitu? Tidak usah bertanya terlalu jauh tentang hal itu. Nah, kenapa? Kamu kan bertanya tentang kegiatan itu. Kan saya tanya sampai dampaknya juga kan. Tak perlu. Sekarang terima kasih banyak sudah kamu mungkin agak kesal dengan saya kan begitu. Kamu uang? Buat apa uang?
Coba munculkan uang. Bisa. Asal dengan syarat. Apa? Rusukma kamu saya ambil dulu. Sebagai jaminan. Terus? Uang itu bisa berwujud nyata. Jadi begitu? Ya. Kalau ini tak kasih uang gaib, bahkan setumpuk langsung menumpuk badan. Rasakan itu. Saya mohon dengan izin dan perintah. Ini langsung diberikan emas. Cabut lagi tuh. Kamu ini apa-apaan? Kenapa, Mbak? Kenapa? Tujuan kamu pertama kali kan ingin bercanda saja, tidak mengajak perang saya. Saya tidak mengajak perang gitu, saya ya bercanda sedikit, dan nggak apa-apa toh, saya manusia. Sekarang dengan izin Sang Hyang Nurjaya yang stempel perintah di lapisan pertama masuk ruang. Lapisan kedua dengan izin masuk. Mana bisa? Assalamualaikum malaikat. Tentu mediator yang dimasuki. Malaikatnya aktif lanjut. Langsung berikan stempel lagi yang berbuah. Mengambil jatah dari orang yang dibantu selama ini. Dalam wujudnya tadi dipercepat mulai perintah. Aduh, keilmuan saya kemana? Kurang ajar kamu. Manusia bodoh. Makasih ya. Itu laksanakan, kerjakan. Semua efek-efek negatif yang timbul untuk mediator ini terikat jadi satu. Langsung dilempar semua. Assalamualaikum malaikat Zabaniah datang. Bawa rantai asli. Assalamualaikum Muhammad dikat gaib ini. Kamu nggak mau ambil apapun dari yang kamu bantu. Biarkan saja. Saya ingin kembali lagi ke sana. Iya. Tidak usah kamu nekat. Itu dikerjakan dalam senjata. Jika kembali menyerang ke sini, mengganggu, bahkan otomatis akan diledakkan, dihancurkan, dilelehkan, bikin panas. Assalamualaikum Muhammad. Efek yang timbul nantinya suatu masa ke depan dari seluruh tim. Ini sudah dipelajari. Assalamualaikum. Terlihat jelas. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit dialog kami mengenai perihal tradisi sawer uang yang berada di wilayah Jawa Tengah salah satunya, di mana semoga dipahami hakikatnya perbuatan-perbuatan itu seperti apa dan bagaimana kita sebagai manusia untuk selalu menjaga daripada hal-hal duniawi berlebihan. Begitu adanya. Semoga saja dari hal ini pun bisa diambil hikmahnya, lebih-lebih kita pun tidak ikut campur dan bahkan tidak ikut terbawa arus saling bertengkar berperang dengan tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita, begitu yang mungkin kami sampaikan di kesempatan ini. Dan dari hal ini pula semoga setidaknya bisa menambah wawasan dan iman kita sebagai manusia dalam hal kehidupan sekarang. Kita perlunya melakukan hal seperti apa dalam bekerja ataupun dalam beribadah, yang lain-lain itu seperti apa pula. Dan juga lebih-lebih bagi pemirsa semua di kesempatan ini, semoga mendapat kepahaman yang sepaham-pahamnya, disimak dari awal hingga akhir. Semoga tidak salah lirik dan tidak salah tafsir. Itu yang kami sampaikan. Dan dari kami sendiri, jika banyak kekurangan kesalahan, itu karena kebodohan kami sebagai manusia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebaikan, kebenaran itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.